Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niken Aulia. Saya adalah mahasiswa S1 Keperawatan Inka CRC Mataram. Jadi, saya di sini akan menjelaskan apa sih trauma persalinan itu, bagaimana cara mencegahnya, dan apa saja sih dampak dari trauma persalinan. Untuk mengetahui semua materi ini lebih lanjut, mari kita simak materi tersebut dalam video berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi trauma persalinan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih persalinan itu. Jadi, definisi persalinan adalah suatu proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir. Persalinan diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan sabutnya, di mana proses ini akan berlangsung selama 12-14 jam. Persalinan dan kelahiran normal terjadi pada kehamilan cukup bulan 37-42 minggu. Selanjutnya, trauma persalinan. Trauma persalinan adalah kondisi fisik atau psikologis yang dialami oleh ibu dan atau bayi akibat proses persalinan yang sulit, menakutkan, menyakitkan, atau tidak sesuai harapan. Trauma persalinan dapat berupa trauma psikologis, mental, atau emosional maupun trauma fisik. Kemudian, apa sih penyebab trauma persalinan itu? Ada beberapa penyebab trauma dari persalinan. Yang pertama adalah persalinan yang terlalu lama. Kemudian yang kedua, penggunaan alat forceps. Yang ketiga, kematian bayi selama melahirkan. Yang keempat, mengalami kondisi histerektomi dan lain-lain. Yang kelima, operasi sesar darurat. Dan yang keenam, kurangnya dukungan selama persalinan. Selanjutnya, faktor risiko trauma persalinan. Faktor risiko trauma persalinan ada beberapa. Yang pertama, memiliki riwayat trauma di masa lalu. Kemudian yang kedua, memiliki riwayat kecemasan. Dan yang ketiga, mengingatkan ibu pengalaman trauma. Hal ini bisa menjadi faktor risiko dari trauma persalinan. Selanjutnya, hal-hal yang dapat memicu trauma persalinan juga memiliki beberapa hal. Yang pertama, yaitu proses persalinan yang tidak sesuai harapan seperti persalinan dengan sesar, persalinan dengan episiotomi, dan persalinan dengan induksi. Kemudian yang kedua, persalinan yang sulit dan menyakitkan seperti pembukaan yang sangat lama dan ibu kelelahan karena kontraksi yang kurang kuat. Kemudian yang ketiga adalah bayi yang meninggal dan cacat saat lahir seperti bibir sumbing, spina bifida, dan kaki bengkok. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya pada PPT ini ya. Kemudian, selanjutnya tanda gejala trauma persalinan. Beberapa tanda dan gejala trauma persalinan yang terjadi pada ibu ada banyak hal. Yang pertama, mengalami satu atau beberapa peristiwa yang melibatkan ancaman cedera serius atau kematian setelah proses melahirkan sebelumnya. Yang kedua, merasa takut dan tak berdaya setelah mengingat peristiwa tersebut. Yang ketiga, tidak merasa dihargai dan diabaikan. Yang keempat, teror kilas balik, mimpi buruk, kenangan mengganggu, dan halusinasi. Yang kelima, merasa tertekan, cemas, atau mengalami serangan panik. Semua ini adalah tanda dan gejala trauma persalinan. Selanjutnya, dampak trauma persalinan. Ada beberapa dampak trauma persalinan. Yang pertama, kecil kemungkinan ibu mau hamil lagi. Yang kedua, ibu sulit menerima tindakan medis. Yang ketiga, ibu mengalami kilas balik, mimpi buruk, kecemasan ekstrim, atau menghindari situasi yang mengingatkan pada proses melahirkan. Yang keempat, depresi pasca persalinan. Yang kelima, mengganggu hubungan emosional antara ibu dengan bayi yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak. Jadi dampak trauma persalinan ini sangatlah negatif ya. Jadi sebisa mungkin orang-orang terdekat harus selalu ada untuk sang ibu. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi trauma persalinan? Ada beberapa cara mengatasi trauma persalinan tersebut.
Yang pertama, minta dukungan dari suami, keluarga, atau teman terdekat. Yang kedua, alihkan stres pada hal-hal positif seperti berolahraga, mengikuti kelas hamil, dan lain-lain. Yang ketiga, konsultasi terus dengan dokter atau tenaga kesehatan yang profesional. Yang keempat, berbicara atau berbagi cerita dengan tenaga kesehatan segera setelah melahirkan tentang pengalaman yang dialami. Dan yang terakhir, jika sedang mempersiapkan persalinan, ibu bisa melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan yang ahli untuk mencoba metode persalinan yang aman dan nyaman seperti hypnobirthing, gentle birth, dan penggunaan aromaterapi. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah trauma persalinan merupakan kondisi yang mencakup gangguan fisik maupun psikologis yang dialami oleh ibu selama atau setelah proses melahirkan. Trauma ini dapat disebabkan oleh pengalaman persalinan yang menakutkan, menyakitkan, atau tidak sesuai harapan, serta komplikasi medis seperti pendarahan, operasi darurat, atau penggunaan alat bantu persalinan. Trauma persalinan tidak hanya berdampak pada kesehatan mental ibu, tetapi juga dapat mempengaruhi ikatan ibu dengan bayi, kehidupan seksual, serta hubungan sosial dan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan dan lingkungan sekitar untuk memberikan dukungan emosional dan informasi yang memadai sebelum, selama, dan setelah proses persalinan guna mencegah dan menangani trauma secara menyeluruh. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.